Yap, ini pertama kalinya aku menggunakan laptop dengan OS selain Windows. Agak kiku sih. Setelah 1 bulan menggunakannya, ini hasil reviewku menggunakan MacBook Pro M4 base model. Di video unboxing MacBook Pro M4 ku kemarin, atau aku singkat MBP M4 aja, itu ada perdebatan terkait mending mana sih MBP M4 atau MBP M2 Pro. Jadi di awal video ini mari kita bahas hasil benchmark dulu. Oh iya, aku juga udah buat timeline. Jadi kamu bisa skip ke part yang, misalnya kamu nggak suka part ini, kamu bisa skip ke part yang kamu suka aja. Kalau lihat di Geekbench, belum ada skornya untuk MBP M4 yang base model, adanya yang max doang. Jadi aku coba sendiri aja dan ini hasilnya. Kita bahas dari CPU dulu. Untuk single core-nya MBP M4 ku itu dapat 3810, yang mana ini cukup tinggi banget. Dan ini lebih tinggi dari M3 Max yang sebenarnya aku cukup surprise juga. Tapi itu performa untuk single core-nya. Kalau untuk performa multi core-nya atau performa core secara keseluruhan, ya jelas MBP M4 pasti di bawah MBP M3 Max. MBP M4 base model itu cuma punya 10 core CPU, dapat 2 core lebih banyak dari MBP M3 yang hanya 8 core CPU. Tapi kalau dibandingkan dengan seri Pro dan seri Max, ya jelas kalah dong jumlah core-nya. Dan hasil multi-core dari MBP M4 ku itu di 14.500-an. Kalau dibandingin itu di antara M2 Pro sama M2 Max. Masih di atas M2 Pro tapi masih di bawah M2 Max. Hasilnya jelas nggak terlalu mengecewakan ya. Tapi memang hasil di Geekbench itu merupakan hasil dari kompilasi beberapa laptop yang diuji dengan kondisi yang berbeda-beda. Sementara MBP 4ku itu diuji dalam kondisi baru. Jadi skornya tinggi banget. Nah, sekarang kita bahas GPU. Kalau GPU itu hasilnya beda banget. MBP 4 itu punya 10 core GPU. Di Geekbench pengujiannya ada dua. Yang pertama Metal Score, hasilnya itu di 58.000. Tes yang kedua itu OpenCL Score, dan laptop ini, MBP 4 ini dapat di 38 ribuan. Nah, ini di atas M1 Pro yang punya GPU yang 14 core, tapi masih di bawah M1 Pro yang punya 16 core GPU. Jadi kesimpulannya, MBP M4 base model ini secara CPU itu memang di atas dari versi M Pro sebelumnya. Tapi kalau secara GPU, ya jelas di bawah. Itu kan semua angka ya. Gimana rasanya makainya dalam pemakaian sehari-hari? Mari kita bahas. Banyak orang pindah ke MacBook karena katanya performanya itu lebih stabil dan lebih optimal. Nggak ada blue screen juga. Ya, menurutku kalau performa sama laptop Windows yang harganya sama, itu menurutku performanya sama-sama cepat sih. Sekali lagi dengan catatan harganya sama. Laptop ini kalau dibandingkan dengan PC ku di rumah, itu sebenarnya sama-sama ngebut dan menurutku sama-sama aja performanya. PC ku itu pakai AMD Ryzen 5600G, RAM 16 GB, VGA-nya 4 GB atau 6 GB aku lupa. Dan jelas PC ku lebih murah dari MBP M4 ini. Selama pakai laptop ini aku 2 kali ngalamin not responding dan dua-duanya Microsoft Word. Microsoft Word-nya emang filenya agak gede dan banyak grafiknya gitu. Tapi yang unik, kemarin waktu not responding itu yang masalah cuman Word-nya aja. Sementara aplikasi lain, sistemnya itu masih lancar banget. Hal ini beda banget dengan pengalamanku pakai Windows yang kalau ada suatu aplikasi yang crash atau not responding, itu biasanya pengaruh ke sistem secara keseluruhan. Ke aplikasi lain juga ngaruh. Tapi di sini, di MacBook M4 ku ini, itu nggak masalah. Secara keseluruhan, mau dipakai apapun, laptop ini ngebut banget. Mau buka software simulasi yang berat-berat, mau main game, tetap lancar. Terutama untuk aplikasi-aplikasi yang memang didesain untuk Apple Silicon dengan ARM arsitektur. Tapi masalahnya belum semua aplikasi itu didesain untuk Apple Silicon atau didesain untuk ARM arsitektur. Banyak aplikasi yang masih basisnya arsitektur x86 yang banyak digunakan di laptop Windows. Kemarin waktu aku mau install Steam, itu seperti ada pemberitahuan kalau aku harus install Rosetta dulu. Rosetta ini seperti penghubungnya lah, atau translator atau emulator ke Apple Silicon. Aplikasi-aplikasi yang belum didesain untuk Apple Silicon itu nggak sekencang aplikasi yang desain khusus untuk Apple Silicon. Dan cenderung lebih sering error. Bukan sering error sih, tapi beberapa kali error. Kayak Steam gitu beberapa kali error. Yap, bisa jadi satu kekurangan. Tapi sekarang Windows pun sedang beralih ke arsitektur ARM. Karena ya arsitektur ARM ini itu jauh-jauh lebih efisien dibandingkan dengan arsitektur x86. Jadi kalau laptop-laptop Windows saja udah mau pindah ke arsitektur ARM,
Ya harapannya ke depannya lebih banyak aplikasi yang ngedukung untuk arsitektur ARM. Nah, sepengalamanku, aplikasi yang aku download dari App Store itu semuanya udah native atau udah bisa jalan sempurna di Apple Silicon. Untuk aplikasi yang aku download sendiri dari website itu biasanya yang belum kompatibel dan butuh Rosetta. Belum kompatibel nih sebenarnya nggak masalah juga sih, bukan suatu masalah yang gede banget. Aplikasinya bisa jalan, tapi emang nggak sekencang Apple Silicon, tapi tetap kencang, tetap bisa jalan. Terus masalahnya di mana ya? Intinya nggak sesemut dibandingkan aplikasi yang memang didesain khusus untuk Apple Silicon. Gitu aja sih. Lanjut, laptop ini punya RAM 16 GB, yang mana double dari kapasitas RAM di M3 base model tahun lalu. Ya, meskipun 16 GB itu bukanlah suatu kapasitas RAM yang gede di tahun 2025 ini. Bisa ngapain aja dengan RAM 16 GB? Aku coba dengan menggunakan browser, karena browser itu terkenal dengan aplikasi yang banyak makan RAM. Awalnya aku buka 25 tab YouTube, ini kondisinya aku pakai baterai doang dan nggak dicas. Semua tabnya play dan masih bisa dihandle dengan baik dari laptop ini. Nah, bisa dilihat juga di Activity Monitor, kalau di Windows bilangnya Task Manager, itu masih lancar-lancar aja. Oh iya, aku juga tes buka tabnya ini sambil ngerekam layarnya ya. Karena masih lancar, lanjut ke 50 tab. Nah, di 50 tab ini sebenarnya performa laptopnya itu masih oke. Nggak lemot sama sekali. Tapi video YouTube-nya yang sedikit agak patah-patah. Nah, aku nggak ngerti kenapa, dan ngebuka videoku di 50 tab, itu pusing banget otakku mendengarkan 50 aku berbicara yang berbeda dalam satu waktu. Nah, coba kamu dengarkan. Di MacBook juga ada namanya Swap Use. Jadi ketika RAM-nya nggak cukup untuk menjalankan banyak proses dan aplikasi, sistemnya akan menggunakan memori dari SSD. Nah, ini juga yang buat kenapa MacBook dengan RAM hanya 8 GB itu tetap bisa menjalankan banyak aplikasi. Intinya masih bisa lancar di 50 tab YouTube. Ini tab YouTube ya, kalau tab biasa harusnya lebih lancar lagi. Jadi 16 GB jadi bottleneck atau enggak? Kalau menurutku sendiri sih enggak, itu 16 GB cukup-cukup aja. Tapi memang kalau dibaca-baca, enggak terlalu disarankan untuk sering menggunakan swap use ini. Berisiko merusak SSD, katanya gitu. Lanjut, aku coba main game, aku install 3 game, yang gratis tentunya. Yang pertama Aspal 8, kemudian Resident Evil 4, dan Resident Evil 2. Untuk Aspal 8 ini bisa dimainkan full, tinggal download dari App Store, gratis, bisa dimainkan full. Sementara yang Resident Evil 4 sama Resident Evil 2, itu mungkin cuma dikasih 5% atau 10%-an. Setelah itu kita harus bayar kalau mau main lagi. Tapi cukup lah ya untuk ngetes performa laptop ini kalau main game gimana. Aku pakai main game 2 jaman atau 3 jaman, itu nggak terlalu masalah buat laptop ini. Untuk Aspal 8, sepertinya game itu terlalu mudah buat laptop ini. Kipasnya itu nggak nyala sama sekali. Udah sejaman main Aspal, itu kipasnya tetap nggak kerasa. Jadi aku mau coba game yang lebih berat, Resident Evil 4. Untuk Resident Evil 4, ini ada dua kondisi. Yang pertama sebelum update aplikasi dan sebelum update macOS-nya. Itu ketika buka, kipasnya langsung kerja dan kedengaran banget. Baterainya pun lebih cepat turun pas main Resident Evil 4 ini. Kerasa hangat juga di keyboard. Tapi setelah aplikasinya diupdate dan macOS-nya juga diupdate, pas main lagi, buka, itu senyap. Nggak sekencang dulu kipasnya. Setelah 40 menitan main, itu juga baru kedengaran kipasnya. Dan itu pun nggak sekencang, nggak seribut pas aku main awal dulu. Setelah itu aku main Resident Evil 2, sama masih diem banget. Bisa diem banget laptopnya ya. Mungkin kipasnya kerja tapi nggak kedengeran sama sekali. Nah ini, setelah main game cukup lama ya, bisa dilihat kipasnya tuh nggak kedengeran sama sekali. Kipasnya tuh nggak kedengeran sama sekali. Luar biasa ya. Ini kipas kok diam banget ya. Ada kipasnya nggak sih? Pas main Resident Evil 4 dan 2, itu grafiknya udah bagus banget. Aku main di Full HD, jernih gitu. Selama main juga masih oke banget performanya, lancar banget. Mau sambil screen recording juga tetap oke sih. Cuma pas aku screen recording kemarin,
itu kursor mouse-nya kayak bergerak patah-patah gitu. Buat ngontrol screen recording-nya itu jadi lebih susah kalau mau udahan. Tapi secara gameplay-nya masih oke banget. Kalau secara FPS, kamu nilai sendiri aja karena aku nggak nemu aplikasi gimana munculin FPS di laptop ini. Kalau menurutku sih masih sekitaran 60 FPS lah ya. Nggak drop-drop banget, nggak sampai patah-patah banget. Masih smooth sih selama aku main gamenya. Cuma aku main gamenya pakai mouse yang nggak proper aja. Dan nggak ada mousepad juga, jadi gerakanku yang aneh. Gerakan orangnya malah yang aneh. Dan setelah tutup aplikasinya, itu cooling down-nya cepet banget. Mungkin hanya 10 detik, kipasnya itu udah nggak kedengaran lagi. Bisa secepat itu ya. Aku terus terang cukup amazed lah sama laptop ini soal cooling down. Itu juga mungkin jadi alasan kenapa MacBook Air itu nggak perlu kipas. 3 game tadi sebenarnya cuma acuan aja kalau MacBook ini itu bisa dipakai untuk main game. Tapi masalah adalah gamenya nggak banyak pilihannya. Kalau kamu ke App Store, itu nggak banyak game-game populer yang bisa kamu mainkan. Dan kalau kamu ke Steam, sebenarnya ada pilihan untuk yang bisa jalan di MacBook atau yang bisa jalan di Mac. Tapi jumlahnya itu jelas nggak sebanyak game yang bisa dijalankan di Windows. Game yang aku suka mainkan, FIFA atau FC, itu nggak bisa jalan di MacBook. Dan kalau aku baca-baca juga di tahun depan nggak ada plan untuk game FC ini bisa jalan di MacBook. Lanjut kalau ngedit video gimana? Capek juga ya, udah panjang banget videonya. Ya, karena udah lelah ngeditnya, daripada nggak tayang-tayang, sampai sini dulu videonya. Part 2-nya aku edit dulu dan bakal tayang minggu depan. Semoga video ini bermanfaat buat kamu yang ingin beli MacBook Pro M4 base model. Sampai ketemu di video minggu depan.